semuanya, kenalin aku Dean dari Prodi Ilmu Komunikasi 2021. Selamat datang di podcast UTAS. Jadi, kali ini aku mau bahas teori atau konsep ekonomi politik yang ada di salah satu film populer, yaitu film Parasite. Kali ini aku ditemenin sama siapa aja nih kira-kira. Yuk kita kenalan dulu. Halo semua, nama aku Esmeralda Azara Sutanto, panggilannya Alda dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Halo semuanya, kenalin aku Ervira Hendrawati, dipanggilnya Eri, dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Hai semuanya, nama aku Rahma Yulia Maharani, biasa dipanggil Rahma, dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Halo semuanya, nama aku Thalia Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021, biasa dipanggil Thalia. Halo semuanya, kenalin nama aku Teresia Avila Resti Ayu Marganingsih, biasa dipanggil Tere dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Hai. By the way, kalian ada yang tahu nggak sih film Parasite? Tahu kok, film Parasite ini rilis tahun 2019 dan disutradarai oleh Bong Joon-ho. Nah, garis besarnya sih film ini nyeritain tentang ada satu keluarga miskin, namanya tuh keluarga Kim Ki-taek, yang salah satu anggota keluarganya, atau lebih tepatnya anak laki-lakinya yang namanya Kim Ki-woo, ditawarin pekerjaan sama salah satu temannya yang namanya Min Hyuk, buat ngegantiin dia jadi guru bahasa Inggris, anak perempuan dari keluarga si kaya itu. Nah, terus si anak laki-laki ini sadar kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa membawa seluruh keluarganya buat bekerja di tempat tersebut. Dia berpikir bahwa dengan cara ini mereka bisa mengubah hidup mereka yang tadinya susah menjadi lebih baik. Gitu. Tapi kenapa sih film ini tuh judulnya Parasite? Oke, spoiler dikit nih ya. Jadi film ini tuh judulnya Parasite karena ada salah satu adegan yang nunjukin banget makna dari Parasite ini. Nah, adegannya tuh pas keluarga kayak ini lagi pada camping, terus si pembantu lamanya ini balik lagi ke rumah si keluarga kaya buat jengukin suaminya yang tinggal di ruang bawah tanah si keluarga kaya itu. Jadi selama ini suami pembantu yang lama itu numpang hidup sama si keluarga yang kaya. Terus si pembantu lama ini juga nemuin fakta kalau sebenarnya supirnya yang baru, pembantunya yang baru, sama guru-guru anaknya yang baru ini ternyata mereka ini satu keluarga gitu. Nah, dari adegan inilah film ini disebut Parasite karena benar-benar nyeritain orang yang numpang hidup sama si keluarga kaya demi mendapat kehidupan yang mereka inginkan. Oh gitu. Terus kalau menurut yang lain nih, kira-kira film ini tuh gimana sih? Kalau menurut aku sih, film ini keren banget ya, beda sama film-film lain. Konfliknya dibangun secara perlahan, jadi kita yang nonton tuh nggak bakal ngerasa bosan dan bikin nggak gampang ketebak gitu. Terus kalau film lain kan peran jahat sama baiknya itu ketara banget kan. Sedangkan kalau di film Parasite tuh, peran jahat sama baiknya itu nggak kelihatan. Kayak misalnya keluarga yang kaya, mereka emang baik dan friendly gitu ke teman-temannya. Tapi di balik itu semua, mereka jahat karena mereka ini naif dan nggak peduli sama orang-orang yang kekurangan. Sebaliknya, meski sudah menipu, keluarga yang miskin ini digambarkan sangat manusiawi. Mereka kompak, ceria di tengah kemelaratan, dan saling mencintai. Wah, iya ya, bener banget tuh. Terus gimana lagi? Kalau menurut aku sih ya, dari segi pemainnya aja tuh udah keren banget gitu. Ada Lee Jong Eun, Choi Woo Sik, terus ada Park Seo Joon pula yang emang udah lama banget kan bergelut di dunia perfilman. Terus juga kalian lihat deh visualisasinya tuh keren banget. Mereka bikin set rumahnya tuh niat banget. Kayak rumah bawah tanah dengan segala keterbatasannya, terus juga rumah orang kaya dengan segala kenyamanannya. Jadi penggambaran ketimpangan yang mau ditonjolkan tuh dapet banget. Terus konsepnya juga seger banget, ada komedinya, ada thrillernya juga. Terus selain itu film ini bener-bener gak ketebak banget sih alurnya. Jadi kita tuh sepanjang film harus nebak-nebak nih, kira-kira adegan selanjutnya bakal muncul tuh kayak gimana sih. Terus juga film ini menang banyak banget penghargaan loh. Salah satunya tuh Oscar di tahun 2020 dengan kategori Best International Feature Film. Keren banget gak sih? Wow, keren banget gak sih bisa menangin Oscar? Padahal kan waktu itu kalau nggak salah Parasite masih jadi film yang baru ya. Oh iya,
Kalian tahu nggak, ternyata film Parasite itu mengandung teori atau konsep ekonomi politik loh. Kalian notice nggak sih? Notice dong, Parasite ini kan merupakan film yang mengangkat dari salah satu isu teori ekonomi politik Marxisme. Oh, apa sih teori ekonomi politik Marxisme itu? Oke, aku jelasin dikit ya. Jadi, teori ekonomi politik Marxisme ini merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalis ekonomi yang ia anggap bersifat positivism games atau menguntungkan semua pihak. Namun, Karl Marx ini menggunakan pendapat dari merkantilisme mengenai zero-sum game dan berpandangan bahwa sebenarnya perekonomian ini tuh nggak bersifat positivism game atau menguntungkan semua pihak, tapi merupakan tempat terjadinya pengeksploitasian manusia serta terdapat perbedaan kelas di dalamnya. Nah, Marxisme ini menjadikan ekonomi pada posisi pertama dan politik berada posisi di bawahnya. Menurut kaum Marxis, terdapat dua kelas sosial dalam perekonomian kapitalis, yaitu borjuis dan proletar, di mana borjuis ini merupakan pemilik alat-alat produksi, sedangkan proletar ini hanya memiliki tenaga saja. Dengan kata lain, kaum proletar merupakan kaum pekerja atau buruh. Selain itu, Karl Marx juga percaya bahwa lama-kelamaan jumlah pemilik modal akan terus bertambah sehingga menyebabkan tingkat kompetisi yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di kemudian hari. Gitu guys. Ya, Marxisme ini muncul di tahun berapa sih? Dan cara Karl Marx mengeluarkan pikiran-pikirannya itu melalui media apa? Marxisme itu muncul di tahun 1800-an, tepatnya pasca revolusi industri di Inggris, dan Karl Marx mengeluarkan pemikirannya pada buku yang ia tulis dengan judul Komunis Manifesto, yang rilis pada tahun 1847. Di buku ini juga, Karl Marx ngejabarin tentang pertikaian antar kelas. Karl Marx juga udah ngerilis banyak banget buku sebagai media untuk menyuarakan pemikirannya loh. Dan yang paling populer, judulnya Das Kapital, yang terbit pada tahun 1867. Semua buku yang ia tulis isinya mengarah pada konsep ideologi sosialisme, yaitu ideologi yang membahas tentang kebersamaan dan kolektivitas. Dan dari buku-bukunya itulah yang merupakan dasar kemunculan ideologi Marxisme. Uniknya lagi, sebutan Marxisme baru dikembangkan setelah Karl Marx wafat, yaitu pada tahun 1883. Dan penyebutan kata Marxis juga diberikan oleh para pemikir Jerman. Tadi sempat dibilang kalau buku yang ditulis Karl Marx isinya tentang sosialisme. Berarti secara tidak langsung Marxisme terinspirasi dari sosialisme dong. Iya, bener banget. Karena Karl Marx mengembangkan ide sosialis ke dalam bentuk sistem. Makanya kalau kita berbicara tentang sosialisme dalam bentuk sistem, yang sering dijadiin rujukan tuh adalah ajarannya si Karl Marx, yaitu Marxisme. Kalau gitu bedanya sosialisme dan Marxisme itu apa? Nah, perbedaan sosialisme dan Marxisme itu, Karl Marx menyebut sosialisme sebagai lower stage communism, atau sebuah sistem di mana pemerintah menguasai alat-alat produksi dan negara akan dipimpin oleh proletariat seperti partai buruh dan sebagainya. Inilah yang dinamakan sebagai proletariat dictatorship.
Sosialisme itu ideologi yang general dan luas. Jika kita jabarkan lagi secara spesifik, sub-ideologi di dalam sosialisme itu ada banyak banget. Salah satunya komunisme. Sedangkan Marxisme adalah sebuah filsafat yang dibuat berdasarkan pemikiran seorang filsuf Jerman bernama Karl Marx, yang lebih menekankan bagaimana sosialisme bisa terwujud dalam suatu sistem yang menyeluruh pada kehidupan masyarakat. Gitu guys. Oh gitu. Terus hubungan teori ini sama film Parasite itu apa ya? Kan tadi disebutin tuh sama Rahma, kalau teori ini menyatakan perekonomian, itu merupakan tempat terjadinya pengeksploitasian manusia dan terdapat perbedaan kelas di dalamnya. Nah, di film ini tuh benar-benar nunjukin ada perbedaan kelas yang menonjol loh. Wah, beneran tuh. Kalau emang ada, coba dong notice scene mana aja yang bener-bener nunjukin adanya perbedaan kelas. Iya, iya. Salah satu adegannya itu yang pas adegan hujan turun lebat. Keluarga yang berkecukupan mensyukuri kondisi saat itu karena dianggap berkah. Berbeda dengan keluarga yang tidak berkecukupan. Hujan yang disyukuri itu telah meredam rumah mereka dan menghanyutkan beberapa barang-barang mereka. Sehingga mereka harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi dan bergantung terhadap barang-barang sumbangan. Bahkan di keesokan harinya, si keluarga kaya malah mengadakan pesta. Mereka seakan tidak peduli dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang perekonomiannya kurang. Nah, adegan itu nunjukin banget kalau misalnya tiap kelas ekonomi memiliki cara berpikir dan juga keadaan yang sangat berbeda. Bener juga ya. Oh ya, kalau ngomongin scene nih ya, boleh ceritain nggak scene favorit masing-masing dari kalian? Dan kenapa kalian milih scene itu? Kalau scan pap aku sih scan yang tadi aku bilang ya, yang pas keluarga kaya lagi pada camping, terus si pembantu lamanya ini balik lagi ke rumah buat jengukin suaminya yang tinggal di bawah tanah. Terus si pembantunya yang ini nih nemuin fakta kalau sebenarnya supirnya yang baru, pembantunya yang baru sama guru-guru anaknya yang baru itu merupakan satu keluarga. Kenapa ini jadi scan favorit aku? Karena adegan ini merupakan awalan konflik dan juga merupakan salah satu adegan yang menjelaskan judul Parasite pada film ini. Gitu. Kalau aku paling suka bagian akhir pas Kim Ki Woo jadi orang kaya dan membeli rumah itu sekaligus ngebebasin ayahnya. Tapi ternyata semua itu cuma hayalan doang. Dia sama ibunya tetap jadi orang yang gak mampu. Sini tuh juga merupakan ending yang baik karena benar-benar ngegambarin kehancuran keluarga mereka atas semua apa yang telah terjadi. Adiknya meninggal, sedangkan ayahnya terkurung di ruang bawah tanah rumah orang kaya tersebut. Kalau scene favorit aku sih yang itu ya, yang pas keluarga baru sama keluarga pembantu baru sama pembantu lama, terus ada suaminya juga, terus mereka kayak lagi nguasain rumahnya itu, terus mereka makan-makan, minum-minum di ruang tengah. Terus tiba-tiba si pemiliknya tuh nelpon dan ngabarin kalau mereka nggak jadi camping karena apa arus airnya lagi tinggi atau gimana gitu. Terus abis itu mereka semua langsung hektik banget buat beresin rumah sama cari tempat buat sembunyi. Itu aku pas nonton kayak langsung ikut deg-degan gitu sih. Kalau scene favorit aku sih yang waktu anak kecil dari keluarga kaya ini, pas lagi di tenda luar rumahnya, dia merotin lampu kan yang kedap-kedip terus. Dan ternyata dia tahu kalau itu sebenarnya kode dari seseorang, suami dari pembantu lama yang terkurung di ruang bawah tanah. Itu keren sih, dia bisa tahu gitu, bisa kepikiran ke sana. Dan semua scene favorit sih, karena emang film ini keren banget.
Wah, scene yang kalian favorit kan beda-beda ya. Aku mau tahu dong, selain dari film, ada nggak sih praktek teori Marxisme di kehidupan sehari-hari? Ada dong pastinya, yang bisa kita temuin contohnya kayak asisten rumah tangga yang sering banget mengalami marxisme. Mereka biasanya mendapat kekerasan dari atasan karena adanya perbedaan derajat. Hal tersebut juga terjadi karena atasan mereka tuh merasa memiliki faktor power yang kuat sebagai pemilik, sehingga mereka merasa berhak nih melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga tersebut juga masih banyak banget yang dibayar di bawah upah minimum nih. Nah, selain itu, marxisme juga bisa terjadi di dalam keluarga yang memiliki 2 orang anak. Biasanya, para orang tua itu akan dituntut untuk adil dan tidak membedakan anaknya. Misalnya, seorang ibu membawa pulang 1 potong roti. Agar adil dan kedua anaknya merasakan hal yang sama, maka roti tersebut akan dibagi menjadi 2. Gitu. Ternyata sedih juga ya. Emang bener banget deh film Parasite itu relate sama kehidupan sehari-hari. Dan itu yang bikin filmnya jadi spesial. Ya, kita udah sampai di ujung podcast nih. Boleh dong disimpulin apa aja sih yang tadi udah kita omongin? Jadi kesimpulan dari obrolan-obrolan kita tadi itu, selain mereview film Parasite secara general, kita juga membahasnya berdasarkan salah satu teori ekonomi politik, yaitu Marxisme. Kita jadi tahu kalau ternyata dunia emang sekejam itu ya, dan Bong Joon-ho sukses menggambarkannya ke dalam film. Perbedaan kelas juga bisa kita temui dengan mudah pada kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin levelnya bisa lebih ekstrim dari yang ada di film. Dengan semua yang terjadi dalam film maupun kehidupan nyata, teori yang dikembangkan Karl Marx ini bisa ngebuktiin bahwa dengan adanya perbedaan kelas bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Wah, beneran seru ya. Makasih banget nih guys, udah mau sharing tentang film ini. Tapi sayang banget waktu kita udah habis. Jadi ini saatnya untuk kita tutup. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast UTAS kali ini. Sehat selalu untuk kalian semua dan sampai jumpa. Dadah! Film ini keren banget deh, recommended. Ulang, bentar. Dan guru-guru anaknya yang baru tuh. Taruh. Marxisme. Apa tuh teori ekonomi politik Marxisme? Nah, jelasin dikit nih ya. Jadi Bentar. jadi